Riba itu dosa terkecilnya adalah seperti berzinah dengan orang tua sendiri. Dosa terbesarnya salah satunya sedang mendeklar peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah merengek, minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah, Allah akan menolong dengan caranya. Secara konteks dunianya memang ada hukuman dulu. Sejujurnya kalau dibilang itu ya jujur rasa takut ada, nggak siap pasti. Cuman kalau itu menurut Allah yang terbaik, mau nggak mau kan harus. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Ini sekarang nanya sama Ricky nih, kan sempet goyah Ki ya waktu dikasih keseretan tadi ya, rezeki seret, terus tiba-tiba tergoda dengan followers banyak, viewers banyak, dapat lagi uang dari YouTube, dari TikTok dan lain sebagainya. Itu kamu sempet goyah, oh yaudah gue berarti rezeki gue didandan kali ya, gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kamu misalkan, saya nggak tahu nih nanti keputusannya setelah kita ngobrol banyak ini, apakah Ricky menetapkan oke, saya nggak akan balik lagi maksiat dan juga nggak akan balik lagi dandan. Misalkan Ricky memutuskan itu, udah siap belum kehilangan semua ketenaran tadi, rezeki-rezeki dari YouTube, dari TikTok dan lain. Misalkan memang rezeki Ricky bukan di situ. Oke, sikap Ricky gimana? Kalau untuk sikap aku sendiri ya, Pak Ustadz, terima kasih ketemu Pak Ustadz sama Ibu. Udah aku simpulin sendiri sih sebenarnya. Sebelum kesini kan, ini kan udah jalan Allah ya gitu. Sebenarnya hati aku masih belum bulat karena aku masih bergantung sama dandan itu gitu loh. Tapi bener semakin kita bertambahnya usia berarti semakin lebih bertawakal ya Pak Ustadz. Iya. Dan aku sih benar-benar berusaha bersungguh-sungguh untuk ya benar harus berusaha ngelepas itu gitu loh. Karena usia kan nggak ada yang tahu gitu. Alhamdulillah Ricky di sini ketemu di sini, alhamdulillah masih ada umur di sini, masih ada ngingetin. Kalau misalkan aku telat gitu kan, aku nggak tahu harus gimana. Kalau tanggapan dari orang kehilangan followers atau orang yang berstay bersama saya setelah saya berubah, berarti emang orang itu yang tulus dan mendoakan saya. Tapi kalau orang itu unfollow atau lu udah gak seru, udah gak ada dia, berarti emang dia cuma taunya dosa yang saya lakuin aja, maksudnya suka dengan maksiatnya saya, bukan karena setelah saya berubah dia makin suka gitu sih. Jadi ini aku justru pengen kasih kamu pandangan hidup jangka panjang nih ya. Aku mau ngasih kamu, coba deh kamu sebelum kamu memutuskan, oh iya benar saya benar-benar tidak akan lagi berdandan, saya akan kasih gambaran-gambaran kemungkinan-kemungkinan terburuk nih. Yang pertama, kemungkinan kamu akan seret-seretnya masalah rezeki. Terus mungkin kamu terbelit dengan yang namanya rezeki, dan mungkin kamu akan berkasus lah karena rezeki kamu. Seandainya ya, kamu tahu lah yang aku bahas apa gitu kan. Seandainya itu terjadi, yang terburuk yang kamu sampaikan, saya nggak bisa ungkapin di sini gitu, tapi yang jelas yang kamu khawatirkan terjadi itu, kamu udah siap apa enggak? Ini kita misalkan Tuhan Allah nih tidak memberikan bantuannya ke kamu berupa masalah kamu diselesaikan di dunia ini, tapi kamu harus membayarnya misalnya di tempat yang emang kamu khawatirin itu. Seandainya itu terjadi, kamu siap nggak? Sejujurnya kalau dibilang itu ya jujur rasa takut ada, nggak siap pasti. Cuman kalau itu menurut Allah yang terbaik, mau nggak mau kan harus menurut kan gimana tuh? Iya. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kan sekali lagi ya, kesadaran itu penting. Jadi kenapa itu terjadi, runtutannya kan ada tuh. Oh iya, kalau kita udah mengakui, itu dikarenakan kesalahan saya, maka terjadilah itu gitu ya. Maka kalau kita udah mengakui bahwa kita bersalah, apalagi di hadapan Allah, apapun yang terjadi kita harus menerima konsekuensinya. Dan kalau sudah manusia tidak bisa menolong, berarti hanya Allah yang bisa menolong. Contoh misalnya, minta tolong ke A, ke B, ke C, ke D, datangin semua. Nggak bisa, maaf. Dan ada pilihan, mau minta tolong ke Allah, atau minta tolong dengan cara yang haram.
Tadi kan misalnya ada pilihan ya, ada 2 ini. Maka kemudian kita tetap istiqomah, meminta tolong kepada Allah langsung. Artinya tidak dan memilih dengan cara yang halal. Seperti ada teman saya, Pak. Suatu saat jantungnya bermasalah. Kemudian ada dokter yang menawarkan, mau disuntik pakai serum babi atau mau gimana? Cuman ini yang bisa menyembuhkan, katanya gitu. Kemudian teman saya pada saat 4 tahun yang lalu memilih untuk meninggalkan, lalu berobat dengan cara terapi tibu nabawi, Al-Quran, dan ada sejenisnya gitu. Qadarullah biiznillah, beliau sembuh sampai hari ini gitu. Beliau menyampaikan hikmah, ini adalah berkah Allah karena pilihan saya telah tepat meninggalkan hal yang dilarang Allah, kemudian hanya meminta pertolongan pada Allah saja. Yang di mata medis ataupun di mata manusia itu sebenarnya solusinya nggak ada yang lain selain ini tadi. Ya, tadi ya di mata manusia kita juga kan gitu ya. Kamu tuh nggak akan ada solusi kecuali nih ke sini. Itu. Kan gitu kan? Datanglah. Tapi kemudian kita udah punya iman. Ya, udah punya iman. Maka selanjutnya antum tinggal milih mau Allah langsung atau mengambil dengan cara yang batil. Maka saya kasih masukan, kasih nasihat supaya kita hidupnya selamat, bahagia dunia dan akhirat, maka kesimpulannya adalah tinggalkan yang haram tadi, lalu kemudian walaupun ancamannya maut ya, walaupun ancamannya mati gitu kan, maksudnya saya tinggalin yang solusi yang tadi harus babi gitu ya, tapi saya kalau misalnya kesini ya resikonya mungkin kemungkinan besar mati nih, lebih baik mati tapi ya di jalan Allah gitu. Nah gitu, jadi kita mau bersembunyi di balik benteng yang kokoh, mau di kamar, mau di mana, semuanya kematian itu akan datang menjemput gitu. Jadi itu tentang perkara takdir Allah, dan ketika kita memilih yang baik, takdir Allah yang turun. Atau kematian atau hal buruk menurut manusia itu akan datang kepada kita di saat kita melakukan kebaikan. Maka itu yang, jadi pilihan itu menjadi ujian selanjutnya gitu. Ujian selanjutnya, pilihan yang tadi. Jadi kalau ujian ini bisa selesai, bisa lolos, insya Allah kedepannya itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena kita sudah lolos dari ujian-ujian krusial dalam kehidupan kita. Jadi setelah ini, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh hijrah total, kafah, maka Allah akan berikan keberkahan, berikan rezeki, berikan kemudahan, pertolongan, dan langsung tidak melalui tentara apapun, bahkan makhluknya di muka bumi. Gitu. Nah, Kang, ini saya tadi kan Kang sempat singgung soal riba nih sedikit nih. Yeah. Saya mau bahas soal riba, tapi ini di luar dari konteksnya Ricky nih. Ada sahabat saya, itu dia bermain dengan riba, gitu kan? Dia bermain dengan riba, lalu dia kena, kalau menurut saya mungkin kena hukumannya lah ya sama Allah nih, dikasih kesusahan. Pokoknya terbelenggu sampai hutangnya jadi bermiliaran. Bisnis jadi hancurkan, gitu kan? Dibuat hancur sama Allah gitu. Karena kamu udah tergiur dengan nikmatnya riba, gitu kan, janjinya riba itu, janji dari bisnis yang sebenarnya bisnis itu riba, janji manis tuh, oh segini, ternyata hancur tuh Kang. Terus di tengah kehancuran ini, dia dapat solusi-solusi, tapi nggak jauh-jauh dari itu lagi, gali lubang tutup lubang, tapi dia akhirnya memutuskan untuk, ya sudah, saya nggak mau, tapi saya nggak mau nerima solusi ini, padahal solusi ini bisa membantu untuk menutupin yang ini, gitu loh, Kang. Cuman resikonya adalah aset gue diambil semua atau gue dipenjara, gitu nih, Kang. Nah, itu kalau saya sebagai orang awam menilainya kan harusnya dia itu menerima aja, ya udahlah. Kalau memang ini hukuman saya, kalau memang saya harus dihukumnya dengan cara itu, ya sudah, saya akan bertanggung jawab, dan itu kan membuat dia plong harusnya ya, Kang. Kalau benar-benar dia ikhlas, apapun yang terjadi, dia dihukumnya di mana aja, dia harusnya plong. Tapi ketika dia nggak ikhlas, dipenuhi dengan ketakutan, yang saya khawatir kan dia malah jadi stres, jin malah bisa masuk ke sana kemari gitu. Nah, itu yang harusnya terjadi sebenarnya kayak gimana sih, Kang? Itu kan tadi persepsi saya tuh. Yang seharusnya kayak gimana? Ya, baik. Sahabat semua, jadi Allah Ta'ala berfirman, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Hari ini telah menjadi musibah misalnya, baik itu kesulitan, kesakitan, dan seterusnya. Maka manusia tuh benar-benar yang Allah suka tuh adalah dia merasa dirinya bersalah di hadapan Allah, dan memang dia melakukan kesalahan itu gitu.
Maka itu yang paling penting. Jadi harus sadar dulu bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan ingat kepada rumus tadi bahwa ternyata musibah-musibah yang terjadi dalam diri seseorang kata Allah adalah akibat tangan dan perbuatan dosa dia. Jadi itu udah nggak ada tawar-menawar lagi lah bahasanya ya. Kalau kamu salah ya? Enggak, saya masa dosa apa? Dosa kamu banyak. Merasa suci dari dosa adalah dosa besar gitu. Jadi itu yang harus diakui dulu. Nah, baru yang kedua, setelah kita merasakan bahwasanya kita memang benar mengakui kesalahan kita, oh kalau gitu kita harus bertobat kan? Ya, bertobat dari dosa-dosa itu, apalagi dosa besar. Ingat, riba itu dosa terkecilnya adalah seperti berzinah dengan orang tua sendiri. Itu dosa yang paling kecil, apalagi dosa yang paling besar. Di sisi yang lain, yang besarnya adalah dosa terbesarnya salah satunya sedang mendeklar peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Bayangin, kita kalau perang menentang, berperang dengan Allah dan Rasulnya itu permusuhan kan? Jadi seakan-akan kita sedang mengajukan, ya Allah ya Rasul saya berperang dengan engkau. Nah itu orang-orang yang berbuat riba. Maka ketika ada solusinya dan tidak jauh dari itu, sudah pasti itu kesimpulan gitu. Bahwa tidak ada pilihan lain kecuali satu, berhenti menyadari itu sebuah kesalahan. Yang kedua, bertaubat dengan sungguh-sungguh dari kesalahan itu. Yang ketiga, kalau kita sudah punya niat baik, ya, kalau kita sudah ingin bertobat, sudah. Selanjutnya adalah berikhtiar semampu kita dan berdoa tentunya dengan sungguh-sungguh, memperbaiki ibadah, tinggalkan semua hal, terserah Allah mau ngapain dengan siksa terserah apapun yang terjadi dengan kesulitan dunia ini, asal Allah ridho. Nah bahasanya gitu, asal Allah ridho, apapun yang menjadi siksa dunia ini dalam artian hukuman, ya insya Allah Allah akan menyelamatkan sebenarnya. Karena kayak gini taubat itu. Contoh misalnya, kalau anak kita tuh bersalah ya, tiba-tiba anak itu melakukan kesalahan lah. Pada saat anak itu sudah melakukan kesalahan, dia kan kabur. Kita cari-cari kan anak kita tuh. Tiba-tiba anak kita nangis kembali lagi ke rumah kita. Apa yang akan orang tua lakukan ketika ada anak yang berbuat kesalahan, kabur, udah gitu dia merasa bersalah, ingin tobat, ceritanya ingin kembali kan? Pasti orang tua itu, ibu itu akan menerima nggak si anak itu? Nyeri haid aku hilang dan badan aku itu makin seger, makin enak buat aktivitas sehari-hari. Pokoknya enak deh, enteng aja badan aku rasanya. Dan buat kalian yang masih suka ngerasa nyeri haid, kalian wajib coba pil ini, pil Majakanza. Menerima gitu, bukan hanya menerima, bahkan dia melindungi gitu supaya tidak lagi keluar, supaya tidak lagi melakukan kesalahan, supaya tidak lagi kabur gitu. Nah di dalam hadis ini diceritakan bahwa Allah itu lebih sayang melebihi ibu kandung sendiri. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah merengek, minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah, Allah akan menolong dengan caranya, walaupun tadi ya, walaupun misalnya secara konteks dunianya memang ada hukuman dulu misalnya ya, ada kesulitan-kesulitan, ya itu wajar. Ya itu anggap saja pembersihan-pembersihan. Karena pembersihan di dunia ini, insya Allah Ta'ala akan membuat hisab atau perhitungan kita di akhirat diringankan dari siksa-siksa itu. Jadi teman-teman, sekali lagi orang yang paling baik itu adalah yang mengakui kesalahannya. Yang kedua adalah yang setelah itu memperbaiki dirinya, memperbanyak taubatnya ya dengan sungguh-sungguh, lalu memperbaiki dirinya dan tidak tergiur lagi kepada kesalahan yang sama ya, dan tawaran-tawaran yang sifatnya dunia, karena hakikatnya setelah kita diberikan musibah itu, kalau kita cepat-cepat sadar dan kembali kepada Allah, itulah kasih sayang Allah yang besar karena menyelamatkan dari keburukan dunia dan terlebih-lebih lagi keburukan di akhirat. Jadi sebisa mungkin gitu hari ini, karena tidak ada hari besok, walau alam gitu. Kalau hari besok lagi gitu dan kita lebih takut siksa manusia dibanding siksa Allah, berarti kita masih penuh dengan keraguan-raguan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tambah ilmu yang akan menyebabkan syubhat kita hilang, dan insya Allah kalau syubhat kita sudah hilang, syahwat kita akan semakin tertundukkan gitu. Nah, Kang, tadi yang mau saya garis bawahi sedikit nih, yang pertama tadi kan mengakui bahwa kita itu salah. Nah, saya jadi ingat ceramah Ustadz Nuruddin nih, ya kan, pendiri Rehab Hati ya, yang bilang dia berdebat gitu di satu kajian sama orang yang bertanya gitu kan,
bahwa saya tuh melakukan ini, tapi nah ternyata yang digarisbawahi sama si Ustadz ini yang membuat dia susah untuk menerima kalau Iya. dia tuh salah karena ada tapi Iya, iya. saya sebenarnya udah tobat Tapi, gitu. gitu kan. Tapi saya kan susah nih kalau misalnya nggak make up. Nah itu tapinya itu jadi menghapuskan niat baik dia yang kata di kalimat sebelumnya. Nah mungkin yang di case-nya Ricky ini kan dia bilang di case-nya Ricky kan dia memang ya itu tadi ya tapi-tapinya. Nah kalau yang di teman saya tadi yang masalah riba-riba, nah itu apa namanya, kalau misalnya dia saya sudah terbelenggu riba nih, saya pengen keluar nih, tapi sebenarnya saya nggak salah, dia udah tahu nih riba, pas dia jalanin dia nggak tahu kalau itu riba kan. Nah itu mau keluar dari riba, tapi dia ngerasa bahwa apa yang dilakukan kan sebenarnya untuk nolong orang. Nah itu gimana tuh Kang? Iya. Ketika saya kan riba, saya kan melakukan bisnis ini, tapi kan saya buat nolong si A, si B, Iya. si C, itu benar nggak Kang? Jadi dalam sebuah amal ibadah atau perbuatan baik itu ada 3 syarat. Satu adalah niat. Niat itu bahasa artinya al-maksud, tujuan, gitu ya. Jadi niat itu karena kebaikan tidak, karena Allah tidak. Nah yang kedua, caranya. Caranya itu apakah halal, haram, atau bagaimana? Contoh misalnya, ada sering nonton di televisi itu beralasan saya melakukan ini karena ingin menghidupi keluarga. Dan seterusnya gitu. Ada pencuri, kenapa kamu mencuri? Atau perampok, ya saya adalah orang yang punya tanggung jawab. Jadi seakan-akan dia melegitimasi, menghalalkan cara itu untuk bisa membenarkan perbuatannya gitu. Jadi niatnya benar, caranya salah, ya. Niatnya karena kebaikan, dan tentunya juga harus dengan penuh adab dan etika dalam hal prosesnya gitu ya. Hal yang lainnya adalah hasilnya, maksud saya. 1 niatnya, 2 prosesnya, 3 hasilnya. Niatnya benar, prosesnya salah, hasilnya ada, salah. Atau salah satunya salah, pokoknya salah aja. Nah maka ketika orang ingin membantu orang lain, harus terpenuhi ini. Niatnya untuk kebaikan, prosesnya dengan atau caranya dengan cara yang baik, hasilnya untuk kebaikan juga. Jadi ketika dia udah mendapatkan uang itu, ya dia gunakan untuk kehidupannya dan untuk kehidupan keluarganya. Sesuai dengan niat awal tadi. Sekali lagi, kalau salah satunya tidak dipenuhi dari niat baik kita itu, maka itu tertolak menjadi sebuah amal ibadah atau amal kebaikan, malah sifatnya kembali ke hukum ininya, menjadi tidak baik. Jadi tidak ada hal yang sifatnya menjadi kebaikan jika itu dilakukan dari hal-hal yang bersumber dari keburukan itu. Ya, sama kayak Ricky nih kan. Ricky kan apa namanya, lagi susah nih, lagi ini tiba-tiba dapat jalan solusi kayak Ricky cerita tadi, Febri nawarin konten lagi, jadi perempuan lagi. Nah itu sebenarnya kembali lagi, walaupun itu buat nolong orang, nggak bisa gitu, caranya salah, benar kan? Nah Ricky sendiri setelah berubah seperti ini tuh tanggapan dari orang sekitar Ricky itu apa? Alhamdulillah sih support semua, mau dari orang tua, dari teman, saudara, semua itu malah banyak yang mendukung. Jadi saya makin kuat sih, makin percaya diri untuk, ya jujur, jujur aku tuh dengan penampilan aku yang ya selayaknya kembali di jalan Allah laki-laki, hati tenang sebenarnya. Permasalahan yang ada di hidup banyak, cuman ketika aku tidak membuka ruang baru, ibaratnya kan jatuhnya kalau aku dandan kan ngebuka ruang ekstrim gitu. Di sininya udahlah gue dandan gini-gini misalkan, tenang aja ntar juga gini. Tapi itu sebenarnya kan aku lagi melakukan perzinahan mata mungkin kali ya, Pak Ustadz ngasih tahu ke orang-orang malah memberikan dosa juga buat yang nonton gitu. Jadi bisa jadi memotivasi orang yang benar jadi nggak benar. Iya, gitu. Jadi kayak anak-anak yang baru-baru nih, ih kakak ini cantik loh, aku pengen dia cantik kayak dia misalkan, itu kan malah bikin pertumbuhan dosa baru. Nah sekarang aku lagi naik-naiknya daun banget nih Pak Ustadz, lagi tinggi-tingginya. Cuman akhirnya aku ngerasa wah kayak nggak tahu kenapa kayaknya aku harus stop deh gitu, don't care deh. Aku nggak tahu kenapa pikiran aku sekarang semakin banyak followers yang aku punya, semakin banyak yang menyukai aku dengan berdandan, tapi hati aku makin takut gitu, makin takut kemana nih saya akan lobang kemana dengan ketenaran saya, apakah saya akan diridhoi Allah, akan mendapatkan rezeki yang halal atau tidak. Tapi di hati itu rasanya takut dan takut. Lebih baik udah deh nggak usah jadi apa-apa, jadi pekerja biasa, mudah-mudahan Allah meridhoi, tetap
orang tua juga mengikhlaskan gitu, lillahi ta'ala aku siap untuk ditinggalkan. Kalau tanggapan dari, kan itu tanggapan dari orang-orang sekitar kamu yang mungkin keluarga. Kalau saya pengen tahu lebih spesifik lagi dari lingkungan kamu yang tim. sesama itu tanggapannya gimana? Ada yang julid nggak? Gitu? Jadi gini, ya biasanya haters itu ada gini loh, kita sebagai public figure yang ngejat itu si haters sama public figure kan lebih kerenan public figure kan dibanding haters seperti itu. Jadi aku nih berusaha untuk baik, haters itu jauh lebih mungkin lebih jelek, lebih ngondek, lebih banci. Berarti dan dia tidak terima. Banyak. Ada yang Banyak. maksudnya kalangan sekong itu yang lu ngapain sih Iya, jadi lu gitu kan? jadi aku kayak begini tuh malah digini, lu ngapain sih sosok berubah, malah sosok bertobat. Udahlah lu nggak usah pansos ala-ala. Jadi tetap mereka tuh kayak apaan sih, nggak lucu gitu-gitu. Dipikir kamu pansos. Pansos, entah dipikirnya kayak Jadi jauhin kamu mereka. Banyak yang ngejauh. Jadi malah yang tidak suka itu malah orang-orang yang berprofesi sama seperti aku gitu. Dulu. Kalau dari fans tanggapannya gimana? Kalau dari fans alhamdulillah kan 75% emang sebenarnya wanita rata-rata ya. Jadi malah menyukai aku apa adanya ketika aku melakukan kejujuran, malah mereka jauh lebih menerima aku dan memberikan motivasi. Kak pasti bisa gitu. Makin aku jadi kayak makin kuat gitu loh, berubah gitu sih. Ya, alhamdulillah lah. Nah, terus kamu kan lagi sibuk nyari jodoh nih. Nah, saya penasaran dengan jodoh nih Kang nih. Ricky kan sempat cari-cari jodoh. Nah, itu pernah ada nggak sih perempuan yang kan udah tahu kamu tuh sekong, kamu tuh gay gitu ya. Nah, itu nerima kamu apa adanya, terus mau sama kamu, pernah nggak?